Episode 2311-2315. Apa? Semua wanita terkejut. Zuan menjelaskan, aku tidak pernah mengatakan apapun selama ini. Meskipun berbicara untukku adalah alasan yang masuk akal, monster-monster itu licik. Bagaimana mereka bisa begitu mudah mempercayai kita? Dia tidak pernah pergi selama ini setelah membawa kami ke gua, dan hanya pergi ketika dia melihatku mengeluarkan liontin giok gua. Itu berarti dia sudah curiga. Kalau begitu, kita harus menangkapnya dan membunuhnya. Seru Pei Mianman, bersiap untuk pergi. Bagaimanapun, ini adalah dunia monster. Jika mereka terbongkar, mudah dibayangkan akhir yang akan mereka hadapi. Zuan meraihnya dan berkata, jangan terlalu terburu-buru. Membunuhnya akan mudah, tetapi itu hanya akan menarik lebih banyak perhatian dari monster lainnya. Bagaimanapun, akan cukup sulit bagi kita untuk menjelaskan hilangnya seorang ajudan terpercaya secara tiba-tiba. Tapi apakah kita seharusnya tidak melakukan apapun? Xie Daoyun agak khawatir. Zuan menghibur mereka dan berkata, jangan khawatir, dia hanya sedikit mencurigakan. Dengan membuka pintu, kecurigaannya pun hilang. Jika dia ingin mencurigai kita, biarlah. Aku punya hal yang lebih penting untuk diurus. Apakah kamu berbicara tentang bahasa monster? Tanya Jiang Luofu. Zuan mengangguk. Monster-monster itu berbicara dengan bahasa kita di dunia kita, yang membuatku ceroboh, mengira bahasa mereka sama dengan bahasa kita. Kita harus mempelajari bahasa monster, atau kita tidak bisa melakukan apapun. Selain itu, kita tidak hanya perlu mempelajari bahasa ras iblis sejati, kita juga perlu bahasa umum para monster. Mungkin saja berbeda. Semua orang mengangguk. Jika bahasa mereka berbeda, mereka hanya bisa tinggal di dalam gua sepanjang hari. Mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk menyelidiki apapun. Mereka semua menatap Suolunsi dan berkata, kita akan merepotkan sang putri untuk mengajari kita. Suolunsi tersipu. Tentu saja aku akan berusaha sebaik mungkin, tetapi mempelajari bahasa bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam waktu singkat. Kita mungkin tidak punya banyak waktu. Tidak apa-apa, kita akan belajar sebanyak yang kita bisa. Zuan berjalan ke sisi Suolunsi dan menepuk bahunya. Seperti yang diharapkan, tidak ada pemicu keterampilan untuk mempelajari bahasanya setelah melakukan kontak dengannya. Tampaknya sistem papan ketik agak keras kepala dan tidak dapat membedakan setiap keterampilan. Atau mungkin bahasa tidak dianggap sebagai keterampilan. Saat merasakan panas yang berasal dari tangan Zuan, Suolunsi tersipu, tetapi dia tidak berani menunjukkan sesuatu yang aneh di depan yang lain. Dia terbatuk pelan dan mulai mengajari mereka bahasa kuno ras iblis. Yun Yuking belajar paling cepat, karena dia juga berasal dari ras iblis dan memiliki latar belakang bahasa yang sesuai. Sementara itu, Zuan adalah yang tercepat kedua. Wanita lainnya juga tidak terlalu lambat, karena mereka semua jenius. Kemampuan mereka untuk belajar jauh lebih besar daripada orang kebanyakan. Arts by Pub Future. Namun, tidak peduli seberapa cepat mereka, sesuatu seperti bahasa tidak dapat dipelajari dengan sempurna dalam waktu singkat. Mereka semua hanya mempelajari beberapa hal dasar percakapan sehari-hari seperti, apa kabar, saya baik-baik saja, dan kamu. Mereka masih jauh dari mampu berkomunikasi secara teratur dengan penduduk asli yang mengerikan. Saat itu juga Zuan merasa seakan-akan kembali ke sekolah menengah di dunia asalnya, saat ia terus disiksa oleh kelas bahasa asing. Saat semua orang sudah kehabisan akal, Zuan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia melihat keluar gua dan berkata, ada monster yang datang, dan jumlahnya cukup banyak. Para wanita itu langsung merasa gugup. Mereka segera bangkit dan tiba di pintu masuk. Tuan, muda, para tetua mendengar bahwa Anda terluka, jadi mereka datang untuk menjenguk Anda yang terhormat dengan obat-obatan, kata Adiljan sambil tersenyum lebar. Para wanita saling berpandangan. Dengan akal sehat mereka tentu saja tidak mempercayainya. Bagaimanapun, itu seperti yang Ahzu duga. Adiljan ini menjadi curiga dan membawa para tetua klan untuk menyelidiki. Mereka ingin melihat apakah dia penipu atau bukan. Mereka semua merasakan bahaya yang tak terlukiskan. Ada begitu banyak iblis sejati di luar sana, dan mereka juga tidak tahu seberapa kuat para tetua itu. Jika iblis sejati mengetahui bahwa Zuan palsu, mereka akan segera menyerangnya. Meskipun kultivasi kakak Zu tinggi, monster di dunia ini tidak dibatasi oleh penghalang dunia. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dalam pertarungan. Bahkan jika kakak Zu menang,
itu akan tetap menarik perhatian semua monster di kota bawah tanah. Kemudian, jika Raja Monster datang dengan bala bantuan yang tak ada habisnya, hanya akan ada kehancuran yang menunggu kelompok itu. Kakak Zu, bagaimana kalau aku memberitahu mereka bahwa kamu merasa tidak enak badan dan kamu sudah tidur untuk beristirahat, dan menyuruh mereka datang di hari yang berbeda? Suolunsi bertanya dengan cepat. Dia pikir dengan sedikit waktu lagi, Kakak Zu akan bisa belajar lebih banyak tentang bahasa monster. Zuan menggelengkan kepalanya. Ia bergerak menuju pintu masuk gua dan berkata, mereka datang bersama banyak orang. Jika kita tidak bertemu mereka, itu hanya akan mengonfirmasi kecurigaan mereka. Itu sama sekali tidak menguntungkan bagi kita. Orang-orang ini hanya curiga pada mereka, jadi itulah sebabnya pasukan yang mereka bawa tidak terlalu kuat. Jika mereka yakin bahwa dia seorang penipu, mereka pasti tidak akan datang hanya dengan orang sebanyak ini. Tapi kakak besar Su, kamu, Putri Suolun khawatir. Zuan belum mempelajari bahasa monster, jadi dia akan mudah terbongkar. Namun, Zuan keluar sebelum dia selesai berbicara. Para wanita itu segera mengikutinya keluar. Situasinya sudah seperti ini, jadi pada titik ini, mereka hanya bisa mengikuti kakak laki-laki Su. Mereka akan menjalani hidup dan mati bersama. Ketika mereka meninggalkan gua tempat tinggal mereka dikelilingi oleh lebih dari 10 True Demon. Yang di depan jelas sudah tidak muda lagi. Dilihat dari cara Adiljan menarik hati mereka, kemungkinan besar mereka adalah para tetua True Demon yang sedang dibicarakannya. Para wanita itu sedikit gelisah karena mereka sama sekali tidak bisa merasakan tingkat kultivasi sebenarnya dari para tetua ini. Para tetua itu jelas jauh lebih kuat daripada mereka. As by Pub Future, mereka bahkan lebih kuat dari makhluk abadi di bumi. Mereka mulai merasa putus asa, tetapi ketika mereka ingat bahwa Zuan bersama mereka langsung merasa tenang. Orang biasa akan benar-benar tidak berdaya dalam situasi seperti ini, tetapi Zu adalah pria yang menciptakan keajaiban. Ketika melihat mereka keluar, Adiljan memasang ekspresi bingung. Dia jelas terkejut, tetapi dia segera menyembunyikannya. Dia segera membungkuk ke arah kelompok Zuan. Saya menyapa Tuan Muda. Para tetua juga menangkupkan tangan mereka ke arah Zuan. Zuan tertegun, berpikir, status donair di ras iblis sejati ternyata setinggi ini. Namun, dia bereaksi cepat. Kehidupan orang-orang di kota bawah tanah itu agak terlalu sulit, dan mereka bahkan tidak punya makanan untuk dimakan. Mereka mengandalkan pil puasa untuk meredakan rasa lapar mereka. Donair sering memberi mereka daging segar dan segala macam batu ki, jadi akan lebih aneh jika mereka tidak memanjakannya. Pemimpin itu berkata, saya mendengar bahwa Tuan Muda terluka akibat pertempurannya melawan penduduk asli. Kami bertanya-tanya apakah itu serius. Dia menatap leher Zuan sambil berbicara. Suolunsi ingin menerjemahkan melalui Ki, tetapi Zuan menghentikannya. Para tetua iblis sejati ini terlalu kuat. Dengan kultivasi Suolunsi, transmisi Ki kemungkinan tidak akan luput dari perhatian mereka. Suolunsi tentu saja memahami hal itu juga, jadi dia hanya bisa menatapnya dengan khawatir. Meskipun dia telah mengajarinya beberapa hal dasar, itu masih jauh dari cukup baginya untuk memahami apa yang dikatakan tetua ini. Namun, Zuan pernah berada dalam berbagai situasi berbahaya, jadi dia tidak panik. Dilihat dari sorot matanya, dia langsung menebak apa yang dikatakan tetua itu. Karena itu, dia menggerutu dengan nada ambigu, tetapi dia juga melambaikan tangannya seolah memberi isyarat bahwa dia baik-baik saja. Pemimpin itu menatap Adiljan. Ketika dia mengingat kecurigaan yang telah diajukan Adiljan sebelumnya, sorot matanya pun menjadi ragu. Tuan Muda itu terkait dengan keselamatan banyak orang, jadi Anda tidak boleh ceroboh. Biarkan saudara ketiga yang merawat luka-luka Anda. Kemudian, dengan tatapan mata, sesepuh lainnya berjalan ke arah Zuan sambil tersenyum. Dokter tua ini akan memeriksanya. Para wanita itu semua sangat gugup. Meskipun mereka telah membantu Zuan memasang beberapa ikatan untuk menutupi lukanya, bagaimana mungkin lukanya tidak terdeteksi oleh tetua dari dekat? Mereka semua sangat gugup. Mereka menunggu sinyal Zuan untuk bertindak habis-habisan. Bahkan Adiljan pun tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Jika memang ada yang salah, ia akan memperoleh prestasi besar. Namun jika Donair tidak salah apa-apa, ia akan mendapat masalah besar. Zuan diam-diam memberi isyarat untuk memberitahu para wanita agar tidak bertindak gegabah tanpa berpikir. Kemudian, dia mengambil inisiatif untuk berjalan ke arah para tetua.
Tindakannya membuat para tetua iblis sejati sedikit gugup, mereka mengepalkan tangan di balik lengan baju mereka saat bersiap untuk menyerang kapan saja. Namun Zuan tidak melakukan hal yang aneh. Sebaliknya, dia berjalan langsung ke arah Adiljan dan mengambil batu giok dari pinggangnya. Dia melihatnya, lalu menyerahkannya kepada Suolunsi. Kemudian, dia berkata dalam bahasa iblis sejati, "Mengapa aku merasa seolah-olah kamu di sini bukan untuk mengunjungiku, tetapi malah untuk mengkritikku dengan kasar?" Bab 2312, Mantan Kenalan. Para wanita itu benar-benar terkejut saat mendengar apa yang dikatakan Zuan. Mereka menatapnya dengan heran, tetapi mereka semua pintar dan cepat-cepat menyembunyikan keterkejutan mereka. Namun, di dalam hati, mereka masih bingung. Dia jelas baru saja mulai mempelajari bahasa monster dari Suolunsi, jadi mereka tahu seberapa jauh kemajuannya. Meskipun dia belajar sedikit lebih cepat, belum mungkin sejauh ini, kan? Yang lebih penting, ucapannya bahkan lebih fasih daripada Suolunsi, seolah-olah dia adalah penduduk asli. Pada saat itu, mereka bahkan mulai bertanya-tanya apakah Donair telah menggantikan kakak laki-laki mereka Zu. Mulut Adiljan menganga lebar, ia tidak menyangka pihak lain ternyata orang sungguhan. Aku sudah tamat, itulah satu-satunya pikiran yang tersisa di kepalanya. Tetua Agung itu segera berkata sambil tersenyum meminta maaf, apa yang dikatakan Tuan Muda? Tuan Muda memikul tanggung jawab penting, jadi kami hanya khawatir tentang kesehatanmu. Karena kamu baik-baik saja, Tuan Ketiga tidak perlu bersusah payah. Tetua Ketiga dengan bijaksana menghentikannya. Jika dia bersikeras mengikuti ujian, bukankah dia akan menjadi sasaran celaan orang lain? Para tetua diam-diam menatap Adiljan. Orang ini benar-benar omong kosong, dan kita menjadi buta karena mempercayainya. Mengapa kita mendengarkan orang seperti dia? Saat dia merasakan tatapan mereka yang tajam seperti belati, Adiljan merasa seolah-olah tangannya menjadi sedingin es. Zuan mendengus. Karena kamu sudah melihatku dan kamu tidak membutuhkan apapun lagi, kamu bisa kembali sekarang. Iklan oleh Pub Future. Dia berbalik setelahnya, seolah-olah dia mengantar mereka keluar. Dia tahu bahwa kesopanan tidak ada gunanya di dunia monster di mana kekuatan dan status berkuasa. Itu hanya akan membawa lebih banyak masalah. Benar saja, saat mereka merasakan ketidakpuasannya, para tetua merasa semakin canggung. Mereka menatap Tetua Agung itu seolah mengisyaratkan sesuatu. Tetua Agung itu hanya bisa menguatkan diri dan bertanya, "Tuan Muda, kami juga datang ke sini untuk bertanya, mengapa tidak ada makanan kali ini?" Dia tahu ini bukan saat yang tepat, tetapi mereka makan pil puasa hari demi hari dan menjadi gila karena kelaparan. Mereka benar-benar merindukan rasa daging. Jangan terburu-buru. Begitu lorong itu terbuka sepenuhnya, akan ada lebih dari cukup daging untuk kalian semua makan. Zuan tentu saja tidak menyiapkan makanan apapun untuk orang-orang ini kali ini. Dia sekarang adalah penguasa dunia kultivasi. Dia pasti tidak akan menggunakan makhluk hidup di dunianya untuk memuaskan keinginan monster-monster ini. Tentu saja, Tetua Agung itu masih memiliki banyak hal yang ingin ditanyakannya, tetapi ketika dia melihat bahwa pihak lain tidak senang, dia hanya bisa menelan kembali kata-kata itu. Ini benar-benar bukan saat yang tepat. Jika mereka membuat Tuan Muda ini marah, tidak ada dari mereka yang akan punya sesuatu untuk dimakan. Ini semua salah Adiljan. Mereka membungkuk hormat, dan juga membawa Adiljan bersama mereka. Ketika mereka melihat iblis sejati pergi, semua wanita menghela napas lega. Mereka semua mengelilingi Zuan. "Kakak Zu, apa yang terjadi tadi?" "Benar sekali, bagaimana kamu tiba-tiba belajar bahasa monster?" Ketika mendengar diskusi mereka yang ramai, Zuan menunjukkan sepotong batu giok di tangannya. Batu giok ini berisi bahasa ras iblis sejati, serta bahasa umum para monster. "Kamu mendapatkan ini dari Adiljan, kan?" PM Yanman mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Iklan oleh Pub Future. Rata-rata IQ orang Indonesia adalah 84. Lihat apakah IQ Anda lebih tinggi. Rata-rata IQ orang Indonesia adalah 84. Lihat apakah IQ Anda lebih tinggi. http://it.wites.com. Benar sekali. Adiljan berencana menggunakan ini untuk menebus kesalahannya jika situasinya berbalik melawannya, kata Zuan sambil tersenyum. Siapa sangka ini malah menguntungkannya. Ji Xiaoxi bingung. Tetapi bahkan jika pita giok itu merekam bahasa monster,
tidak mungkin kamu bisa mempelajarinya secepat itu. Jiang Luofu juga menjawab, benar sekali. Jika kamu menyerap informasi pada lempengan giok itu, Qi pasti akan memberitahu para tetua monster. Selain itu, bahkan jika kamu benar-benar menyerapnya, tidak mungkin kamu bisa mempelajarinya secepat itu. Ada banyak teknik dan keterampilan yang dicatat pada lembaran giok. Ini lebih mudah daripada membawa buku dan juga menghemat waktu yang biasanya dihabiskan untuk belajar. Namun, metode itu hanya sedikit lebih cepat dari biasanya. Teknik dan keterampilan yang sebenarnya masih perlu dipahami secara perlahan oleh pelajar, hal seperti itu tidak pernah mewakili kesuksesan instan. Zuan menjelaskan, saya memiliki keterampilan yang memungkinkan saya untuk segera mempelajari kemampuan tertentu dengan membayar sedikit harga. Dia secara alami menggunakan keterampilan sistem keyboard untuk mempelajari bahasa monster secara langsung. Karena fondasi yang telah dibangun Suolun Si, mempelajari bahasa monster sebenarnya hanya menghabiskan 500 poin rage. Dibandingkan dengan biaya besar keterampilan lainnya, keterampilan ini benar-benar murah. Tidak mengherankan bahwa monster tidak dapat merasakan kemampuan Zuan ini. Bahkan sistem keyboard mungkin menganggapnya tidak layak disebutkan dan tidak repot-repot mendeteksinya sebelumnya. Para tetua iblis sejati itu tangguh, tetapi mereka jelas tidak dapat merasakan fungsi sistem keyboard. Sementara itu para tetua menatap Adiljan dengan frustrasi. Saat merasakan kemarahan mereka, Adiljan merasa kakinya lemas. Tetua, aku juga tidak tahu akan seperti ini. Bukankah kau terus mengatakan berulang kali bahwa tuan muda itu tampaknya telah digantikan oleh orang lain? Bahwa dia bahkan tidak mengerti bahasa ras kita. Tetua agung itu menatapnya dengan dingin. Tuan muda itu agak aneh saat kembali kali ini. Aku hanya merasa dia agak berbeda dari sebelumnya. Adiljan cepat-cepat menjelaskan, itu belum semuanya. Bahkan jika aku punya 10 kantong empedu, aku tetap tidak akan berani mengatakan hal buruk tentang tuan muda. Bagian mananya yang aneh? Tetua agung itu membalas dengan mencibir. Kau tidak bisa benar-benar tahu dari permukaannya, tapi dia memang merasa aneh. Tetua yang agung, kau harus percaya padaku. Aku adalah ajudan terdekat dan paling terpercaya dari tuan muda, dan paling mengenalnya. Kecurigaanku jelas bukan tidak berdasar. Jawab Adiljan dengan cemas. Iklan oleh Pub Future. Tetapi Anda sudah melihat sebelumnya bahwa tuan muda itu jelas-jelas adalah tuan muda yang sama seperti sebelumnya. Namun Anda malah mengatakan bahwa dia hanya menggunakan beberapa keterampilan transformasi penampilan, dan bahwa dia bahkan tidak tahu bahasa iblis sejati. Tetua agung itu juga mulai sedikit kesal sekarang. Dia merasa sangat bodoh karena mempercayai omong kosong orang ini. Hanya karena Donair terlalu penting sehingga dia tidak bisa menunjukkan kecerobohan apapun. Adiljan juga sedikit terkejut. Namun, ini terkait dengan keselamatannya sendiri, jadi dia segera berkata, pasti ada yang salah dengannya. Kalau tidak, dia jelas bisa berbicara lebih awal, tetapi mengapa dia hanya meminta wanita itu berbicara kepadaku saat dia pertama kali tiba di sini? Dia bahkan mengaku bahwa dia terluka dan tidak bisa berbicara. Benar, dia pasti diam-diam mempelajarinya dari pita giok bahasa yang dia ambil dariku. Sudah terlambat untuk menyesal. Mengapa aku harus membawa benda sialan itu bersamaku? Tetua kedua mendengus. Benar-benar lelucon. Jika dia bisa mempelajari bahasa rasku melalui sepotong batu giok, mengapa kita tidak merasakan fluktuasi Qi? Bahkan jika kita mundur 1000 langkah dan berasumsi bahwa dia memiliki semacam metode penyembunyian, apakah bahasa adalah sesuatu yang dapat dipelajari secara instan dari sepotong batu giok? Adiljan kini benar-benar panik. Lalu wanita Suolun Si di sebelahnya mengajarinya. Tetua agung itu merasa semakin sulit untuk terus mendengarkan. Cukup, baru sekitar 4 jam sejak kau mencari kami dan ketika kami pergi untuk melihatnya. Bagaimana dia bisa mempelajarinya dalam waktu sesingkat itu? Bahasa tidak seperti hal lainnya, bagaimana bahasa bisa dipelajari secepat itu? Tapi dia benar-benar bukan tuan muda, kata Adiljan dengan cemas. Aku bisa merasakan bahwa dia berbeda dari tuan muda ketika kita bersama sebelumnya. Bagaimana? Kata tetua ketiga dengan dingin. Mereka sudah pergi dan melihatnya. Itu jelas Donair. Aku tidak bisa mengatakannya. Saat merasakan niat membunuh yang kuat dari mata para tetua, Adiljan segera berkata, para tetua, tolong beri aku waktu untuk menyelidiki. Aku pasti akan membawa pulang buktinya. Tidak perlu. Sang tetua agung akhirnya merasa cukup. Sambil mendengus dingin, ia mencengkeram kepala Adiljan.
Sementara itu, Zuan menyerahkan kepingan giok itu kepada para wanita di gua tempat tinggal mereka sehingga mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk mempelajari bahasa monster. Itu akan membuat segalanya lebih mudah nantinya. Dia bahkan ikut mengajar mereka bersama Suolunsi. Lagi pula, dia sekarang juga menguasai bahasa monster. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu dan memberi isyarat agar para wanita itu diam. Kemudian, dia berjalan ke pintu masuk gua. Ada seseorang yang mengenakan jubah hitam berdiri di sana. Ketika dia melihat Zuan, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu lebih waspada dari yang kuduga. Kupikir kamu melupakan hal-hal penting karena banyaknya wanita di sekitarmu." Zuan sedikit terkejut. Dilihat dari nada bicaranya, sepertinya dia adalah kenalan lama Donair. Dia tahu bahwa orang ini tidak punya niat baik dan jelas tidak ingin diperhatikan, jadi dia bertanya, "Para tetua baru saja pergi, tapi kamu sudah ada di sini. Jangan khawatir, sampah-sampah itu tidak akan bisa mendeteksiku." Makhluk berjubah hitam itu mendengus. "Aku datang ke sini untuk menanyakan bagaimana misimu." Zuan sedikit tercengang. Dia benar-benar ingin bertanya apa yang sedang dibicarakan orang ini. Skill Myriad Transformations dapat membuatnya terlihat persis seperti target, tetapi hal-hal seperti memori tidak dapat ditiru. Itulah sebabnya dia sama sekali tidak mengenal orang ini, apalagi masalah penting ini. Ketika dia merasakan keraguannya, tetua berjubah hitam itu bertanya dengan nada mengancam, "Apa, itu tidak berjalan dengan baik?" Zuan terkejut. Dia berkata, "Benar sekali. Donair, kau mengecewakanku." Wajah tetua berjubah hitam itu menjadi gelap. "Anda telah berhasil menipu Mojart untuk +199 +199 +199. Zuan dapat melihat seperti apa rupa pihak lain sekarang. Meskipun dia adalah makhluk humanoid, kulitnya suram, membuatnya tampak seperti pria parubaya dengan banyak kepahitan dan kebencian. Jadi nama orang ini adalah Mojart. Zuan mengatakan itu untuk memancingnya agar mengungkapkan identitasnya. Sekarang, paling tidak, dia sudah mengetahui nama pria itu. Namun, dia masih belum tahu apa masalahnya. Namun, dia tidak panik, sebaliknya. Dia melanjutkan, dunia itu punya seorang penguasa. Dia agak terlalu sulit untuk dihadapi. Ketika mendengar itu, Mojart yang marah langsung terdiam. Beberapa saat kemudian, dia menghela napas dan berkata, "Bupati itu memang tangguh." Raja Monster mengirim 3 pasukan besar ke berbagai arah, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Banyak dari monster itu yang kultivasinya tidak kalah denganku, tetapi semuanya dibunuh olehnya. Aku tidak pernah menyangka dunia yang lemah itu benar-benar memiliki seseorang yang tangguh. Menurutku dunia itu agak aneh. Kalau itu dunia lemah lainnya, mereka pasti sudah dikuasai oleh kita sejak lama. Zuan khawatir pihak lain akan bertanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan dunia monster, yang tidak diketahuinya sama sekali. Dia hanya bisa terus mengarahkan topik ke masalah kultivasi, karena dia punya banyak hal untuk dikatakan tentang itu. Kemudian, dia bisa mencoba mendapatkan lebih banyak informasi dari pihak lain. Benar saja, Mojart berkata dengan cepat, tentu saja dunia itu berbeda, kalau tidak, penguasa saat itu tidak akan bertindak sejauh itu untuk menyerang dunia itu dan bahkan berakhir terjebak di sana. Itu menyebabkan dunia monster direbut oleh penguasa monster saat ini. Zuan terkejut. Dia hanya ingin mengendalikan arah pembicaraan. Dia tidak menyangka akan mendapatkan informasi berharga ini. Iklan oleh Pub Future. Siapakah Tuhan yang dibicarakannya? Seseorang yang kuat yang menyerang dunia kita, dan akhirnya terjebak di sana. Semua makhluk yang dikenalnya muncul dalam benaknya. Tiba-tiba, sang penguasa pembantaian muncul dalam benaknya. Siapapun yang bisa disebut sebagai penguasa oleh Mojart pastilah monster, dan Mojart telah mengatakan bahwa itu adalah penguasa monster sebelumnya. Satu-satunya yang memenuhi kriteria tersebut dan memiliki kekuatan yang cukup adalah penguasa pembantaian, dan dia telah ditundukkan di bawah pegunungan bersalju besar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu sesuai dengan deskripsinya. Mungkinkah dia ingin Donair menyelamatkan sang raja pembantai? Namun, meskipun ia yakin 80%, ia tidak berani mengambil kesimpulan itu. Jika tebakannya salah, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Bupati itu sekarang memiliki otoritas dunia. Memasuki dunia itu lagi mungkin sulit, kata Zuan. Berhentilah mencoba mempermainkanku seperti ini. Mungkin sulit untuk memasuki dunia itu lagi melalui jalur normal,
tetapi bukankah kau memiliki warisan ras iblis sejati yang memungkinkanmu pergi ke dunia itu secara diam-diam? Mojard menatapnya. Zuan terkekeh canggung dan tidak mau repot-repot menjelaskan dirinya sendiri. Dia masih menunggu pihak lain memberinya informasi lebih lanjut. Benar saja, saat melihat Zuan bertingkah seperti ini, Mojard mendengus dan berkata, apakah kau masih berfantasi tentang Monster Lord, dan karena itulah kau ragu-ragu? Zuan berkata dengan sedikit canggung, kau terlalu memikirkannya. Mojard masih tidak yakin dengan kata-kata itu. Ia melanjutkan, kau harus tahu bahwa ketika binatang pemusnah tiba 1000 tahun yang lalu, semua orang mempercayakan semua harapan mereka kepada Raja Monster. Tapi apa yang telah ia lakukan dalam 1000 tahun ini? Bukan saja dia tidak mampu menang melawan Annihilation Beast, garis pertahanan kita terus mundur lagi dan lagi. Semua kota di permukaan telah hancur, dan kita hanya bisa bersembunyi di bawah tanah di dunia ini tanpa cahaya matahari. Iklan oleh Pub Future. Zuan menatap matahari buatan di kejauhan. Mojard berkata sambil mendengus dingin, apa gunanya matahari seperti itu? Bukankah matahari hanya ada untuk menenangkan suasana hati semua orang? Matahari hanya menghabiskan banyak sumber daya untuk hal yang sia-sia. Tidakkah kau menyadari bahwa siang hari semakin pendek? Memang begitu. Zuan berpikir, aku baru saja datang ke sini, jadi bagaimana aku bisa tahu? Namun, berdasarkan informasi ini, ia dapat menyimpulkan bahwa sumber daya dunia ini semakin menipis. Mereka jelas tidak sanggup menanggung beban energi matahari buatan yang luar biasa. Mereka berhasil menipu semua orang dengan trik mereka untuk mengurangi waktu sedikit saja. Namun, sebentar lagi, semakin banyak orang akan menyadarinya. Mojard melanjutkan, justru karena ketidakmampuan Monster Lord dan fakta bahwa apa yang disebut rencana imigrasinya benar-benar hancur, kita perlu mempertimbangkan keinginan rakyat. Apakah rencana imigrasi adalah agar orang-orang mereka pindah ke dunia kita? Ketiga pasukan itu penuh dengan keberanian saat itu. Fakta bahwa dia mampu mengalahkan mereka satu persatu adalah keberuntungan. Karena mereka, Chuyan, Hong Lei, dan yang lainnya hampir kehilangan nyawa mereka sebagai akibatnya. Sekarang semakin banyak orang yang tidak senang dengan Monster Lord, itulah sebabnya saya berhasil menghubungi banyak orang secara pribadi. Selama kita membawa kembali Sang Lord, kita akan dapat mengatur semuanya dengan benar. Saat dia berbicara, Mojard tampak sangat bersemangat. Siapa lagi yang ada di sana? Tanya Zuan. Mojard menatapnya dengan waspada. Aku tidak bisa memberitahumu tentang hal-hal seperti itu. Apa kau khawatir aku akan mengadu? Zuan terkekeh. Ini bukan masalah kepercayaan, tetapi lebih kepada tanggung jawab saya atas keselamatan semua orang. Mojard mendengus. Saya juga tidak akan mengkhianati Anda, jika orang lain mencoba mencari tahu informasi yang sama. Itulah sebabnya semua orang bersedia bekerja sama dengan saya. Zuan mengacungkan jempol padanya. Bagus. Mojard hendak mengatakan sesuatu ketika dia sedikit mengernyit. Dia mendengar suara tertentu di suatu tempat, dan beberapa saat kemudian, dia berkata, Nona pertama kami ingin bertemu denganmu. Iklan oleh Pub Future. Nona pertama. Zuan tercengang. Dia tidak pernah menyangka akan ada orang lain yang terlibat. Merupakan kehormatan bagi Anda bahwa Nona pertama bersedia bertemu dengan Anda. Ikuti saya. Mojard berbalik setelah berbicara. Zuan agak ragu-ragu. Dia tidak bisa benar-benar memahami pihak lain, dan dia bahkan memiliki lebih sedikit informasi tentang kesalahan pertama ini. Namun, dia tahu bahwa yang paling kurang darinya saat ini adalah kecerdasan. Jika dia melewatkan kesempatan ini, belum tentu akan ada kesempatan berikutnya. Karena itu, dia diam-diam memberitahu para wanita di dalam sebelum pergi. Ketika dia melihat Zuan dan Mojard menghilang, Ji Xiaoxi bertanya dengan cemas, apakah kakak laki-laki Zu akan berada dalam bahaya jika dia pergi? Ekspresi Pei Mianman menjadi aneh. Jika itu hanya Mojard, mungkin, tetapi jika itu adalah kesalahan pertama mereka, maka itu akan baik-baik saja. Kenapa? Ji Xiaoxi berkedip bingung. Pria itu adalah kutukan alami bagi para wanita. Tidak ada wanita yang sanggup menyakitinya. Pei Mianman mendengus dengan wajah merah. Para wanita lainnya menganggukkan kepala tanda simpati yang mendalam. Mereka mengingat berbagai pengalaman yang telah mereka lalui. Sementara itu, Zuan mengikuti Mojard melalui berbagai jalan memutar di puncak gunung. Mereka akhirnya berhenti di tempat yang sunyi dan terpencil.
Mojard menatapnya dalam-dalam dan berkata, Donair, kekuatanmu tampaknya telah meningkat sejak terakhir kali kita bertemu. Zuan terkejut dalam hati, tetapi dia tidak menunjukkannya. Aku memperoleh beberapa manfaat dari dunia itu. Mojard tidak meragukannya, dan hanya menunjukkan ekspresi penuh kerinduan di wajahnya. Dia ingin pergi ke dunia itu dan melihatnya juga. Namun, dia segera tersadar dari lamunannya dan memperingatkan, Nona pertama sedang menunggu di hutan di depan. Kau sama sekali tidak boleh menyinggung perasaannya, atau aku pun tidak bisa menyelamatkanmu. Tentu saja, Zuan bisa merasakan kekhawatirannya. Apakah kekuatan Nona pertama itu lebih besar dari Mojard? Setelah Mojard menunjukkan jalannya, dia tetap berada di luar. Ini adalah wilayah ras iblis sejati, jadi dia harus menghentikan monster lain untuk melangkah lebih jauh. Zuan menyusuri jalan menuju hutan. Ia melihat sesosok tubuh duduk di sana, sosok itu adalah Nona pertama yang dibicarakan Mojard. Namun, ketika dia melihat pihak lain, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat aneh. Bab 2314, Permintaan Nona Pertama. Reaksi pertama Zuan ketika mendengar Nona Pertama adalah berasumsi bahwa dia seperti Ren Yingying, 1, atau Rin Tosaka, 2, dari anime tersebut. Paling tidak, dia akan seperti Serena Sebastian, 3, kan? Dia bahkan diam-diam memperingatkan dirinya sendiri bahwa dia datang ke dunia monster dengan banyak tanggung jawab, jadi dia pasti tidak bisa memiliki hubungan itu dengan monster di sini. Dia sudah mengecewakan terlalu banyak wanita. Dia tidak ingin mengembangkan perasaan untuk yang baru. Dia memperingatkan dirinya sendiri bahwa dia sama sekali tidak bisa menjadi brotherkon dan memanjakan adik laki-lakinya sepanjang waktu, menggoda wanita hanya karena mereka cantik. Namun, saat melihat sosok di hutan, ia langsung terdiam. Kekhawatirannya tampaknya berlebihan. Nona pertama memiliki tubuh manusia. Ketika Zuan bertarung dengan para monster penyerbu yang kuat, monster tingkat tinggi hampir selalu muncul dalam bentuk manusia. Kemanusiaan tampaknya merupakan perwujudan jiwa semua makhluk hidup, jadi berkultivasi dalam bentuk ini tampaknya sedikit lebih cepat. Tubuh Nona pertama ini bisa dibilang proporsional, dan pakaiannya juga cukup bagus. Kulitnya putih bersih seperti batu giok, dan tidak bersisik serta tidak bergelombang seperti buaya haus darah. Ditambah dengan identitasnya sebagai Nona pertama dan kultivasinya yang kuat, meskipun penampilannya biasa saja, dia tetap bisa dianggap wanita cantik. Meskipun penampilannya agak jelek, dia bisa dipuji karena berkelas. Tapi dia memiliki kepala yang seperti dinosaurus, dalam arti sebenarnya. Kepala dinosaurus dan tubuh manusia. Jika dia berada di dunia kultivasi mereka, itu pasti akan mengerikan. Namun, ini cukup normal di dunia monster. Zuan telah melihat semua jenis monster berbentuk aneh di kota bawah tanah dalam perjalanan ke sini. Ini masih di sisi yang lebih baik. Namun, ini jauh dari gambaran kehilangan pertama yang ada dalam benaknya. Sebelumnya dia 80% yakin, tetapi sekarang dia 100% yakin bahwa tuan yang dibicarakan Mojard adalah tuan pembantai. Ini karena kepala Nona pertama ini hampir identik dengan kepala tuan pembantai. Menatap seorang wanita seperti itu sepertinya agak kasar, kata Nona pertama, terdengar agak tidak senang. Anda telah berhasil menipu Salamai untuk +110 +110 +110. Saya menyapa Nona pertama. Zuan menyapanya dengan hormat. Dia sedikit menyesal, merasa bahwa dia terlalu menilai berdasarkan penampilan. Ekspresi Salamai sedikit mereda saat dia merasakan permintaan maaf dalam suaranya. Dikabarkan bahwa tuan muda ras iblis sejati itu tampan dan percaya diri. Sekarang setelah aku bertemu denganmu hari ini, sepertinya ini semua rapuh, dan tidak cukup kuat. Acts by Pub Future, aku telah membiarkan Nona pertama melihat sisi burukku. Zuan berpikir dalam hati bahwa monster-monster itu benar-benar memiliki estetika kecantikan yang berbeda. Dia benar-benar tidak dapat melihat hal-hal dengan cara yang sama, sebagai manusia. Setelah mendengar kata-kata hormatnya, kesedihan Salamai akhirnya hilang. Bagaimana dengan masalah yang dibicarakan Paman Mo denganmu? Zuan sudah curiga, tetapi dia tidak punya cukup kecerdasan. Dia hanya bisa menjawab dengan hati-hati, tentang itu, tidak berjalan dengan baik. Apa? Salamai menepuk meja dan berdiri. Kami memberimu begitu banyak sumber daya, namun kau bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah sekecil itu di dunia yang lemah ini. Anda telah berhasil menipu Salamai sebesar +300 +300 +300.
Zuan berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan. Dia menjawab dengan nada gelisah, "Nona pertama, dunia itu sebenarnya tidak lemah." Dia ingin mengatakan bahwa pendeta perang, raja monster bayangan, buaya haus darah, dan yang lainnya semuanya telah terbunuh. Namun setelah memikirkannya lebih dalam, dia menelan kembali kata-kata ini. Dia belum memahami tingkat kerja sama antara Donair dan pihak lain. Semakin banyak yang dia katakan, semakin banyak kesalahan yang akan terjadi. "Tentu saja aku tahu itu tidak lemah," kata Salamai sambil mendengus dingin. "Kalau tidak, bagaimana mungkin ketiga pasukan Raja Monster itu bisa gagal? Begitu banyak ahli yang kuat juga tewas di dunia itu. Hanya saja aku tidak menyuruhmu untuk merebut otoritas dunia itu, dan aku hanya ingin kau mencari tahu keberadaan Raja Monster bayangan." "Apa susahnya?" Zuan langsung senang saat mendengarnya. Syukurlah dia tidak memberikan terlalu banyak detail, kalau tidak dia pasti sudah membocorkan rahasianya. Alasan utamanya adalah karena penguasa dunia itu terlalu kuat, jadi sulit bagi apapun yang kulakukan untuk luput dari perhatiannya. Tapi aku menemukan sedikit tentang Raja Monster bayangan. Sepertinya semuanya menjadi pertanda buruk baginya. "Lalu kenapa kau bilang kau tidak menemukan apapun?" Salamai menatapnya dengan jengkel. "Saya hanya mengatakan bahwa semuanya tidak berjalan mulus, saya tidak mengatakan bahwa saya tidak memperoleh informasi apapun." Zuan berpikir, "Saya tidak tahu apa yang Anda suruh Donair urus, jadi tentu saja saya harus menjawab seperti itu." Namun, sekarang setelah dia tahu apa yang sedang terjadi, menjawab menjadi jauh lebih mudah. "Saya hanya tahu bahwa Raja Monster bayangan kemungkinan besar sudah mati, tetapi saya tidak punya bukti konkret." Dia secara pribadi telah melihat Raja Monster bayangan dibunuh oleh penguasa pembantaian. Sekarang, tampaknya rencana Raja Monster bayangan untuk menjadi penguasa-penguasa pembantaian benar-benar mendatangkan kematian. Acts by Pub Future, tidak berguna. Aku tahu bahwa Raja Monster bayangan kemungkinan besar juga sudah mati. Yang kuinginkan adalah informasi yang lebih tepat. Salamai tidak puas dengan jawabannya. Terjadi kekacauan besar di dekat tanah tertutup. Raja Monster bayangan dan yang lainnya hampir berhasil, dan pasukan permaisuri kedua dari ras iblis hampir dibasmi. Namun, Bupati kemudian tiba dan membalikkan keadaan. Raja Monster bayangan dan monster lainnya juga ikut musnah. Karena itu, kejadian di tanah tertutup itu akhirnya menarik perhatian orang-orang di dunia kultivasi. Pasukan dikirim untuk menutup sisi itu, dan tidak seorang pun diizinkan untuk mendekat. "Itulah sebabnya saya tidak memiliki bukti untuk banyak informasi ini," kata Zuan. "Aku sudah mendengar banyak hal tentang bupati itu. Meskipun dia dari kubu musuh, aku sebenarnya sangat mengaguminya. Jika kita ingin menguasai dunia kultivasi di masa depan, aku harus menemuinya. Jika aku merasa dia menyenangkan, aku bahkan mungkin menjadikannya menantu kaisar." Salamai memasang ekspresi terpesona. Zuan menyeka keringat dinginnya. "Saya harap Anda tidak bertemu dengannya." Salamai tersadar dari lamunannya. "Apakah kamu punya informasi tentang ayahku?" Zuan langsung merasa pusing saat mendengarnya. Bagaimana dia harus menjawab? Apakah dia harus mengatakan bahwa ayahnya telah dihancurkan oleh makhluk yang tak terkatakan, dan tidak ada sedikit pun jejak yang tersisa? Dia terbatuk dan berkata cepat, "Ada desas-desus bahwa dalam pertempuran di tanah yang disegel, gunung bersalju besar dunia kultivasi mengalami sedikit gangguan. Dilihat dari penyelidikanku, ayahmu yang terhormat mungkin telah disegel di bawah gunung bersalju besar." "Gunung bersalju besar," Salamai bersemangat. "Benar, pasti seperti itu. Menurut ingatan beberapa orang yang melarikan diri di masa lalu, begitu ayah ditundukkan, terjadilah hujan salju yang lebat. Semuanya dengan cepat tertutup es dan salju. Mungkin begitulah terbentuknya gunung bersalju besar." Dia berjalan mendekat dan jelas sangat bersemangat. "Lalu bagaimana keadaan ayahku sekarang? Apakah dia menyampaikan pesan apapun?" Zuan terkekeh malu. "Aku masih butuh waktu untuk penyelidikan lebih lanjut." Salamai menarik napas dalam-dalam. Raja Monster bayangan, sampah itu. Sepertinya mereka tidak punya waktu untuk menyelamatkan ayah. Kalau tidak, dengan kekuatan ayahku, tidak mungkin kau tidak bisa mendapatkan kabar apapun tentangnya. Zuan berpikir, Raja Monster bayangan benar-benar disalahkan di sini. Dia sudah berhasil menyelamatkan Raja Pembantai, tetapi dia akhirnya bertemu dengan makhluk yang tak terlukiskan itu. Salamai tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Temukan cara untuk mengirimku ke dunia itu."
Aku ingin menyelamatkan ayahku secara pribadi dan membawanya kembali. Bab 2315, Pengunjung Luar. Zuan merasa sakit kepala saat mendengarnya. Nona pertama, tolong jangan terlalu gegabah. Sudah banyak sekali makhluk kuat yang telah musnah di dunia itu, dan tempat itu telah membentuk penghalang dunia yang lengkap. Tidak mungkin kita bisa memasukinya lagi. Dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk mencegahnya. Melaksanakan rencana ini. Bagaimanapun, cakram transportasi itu sekarang telah hancur, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk kembali ke dunia kultivasi saat ini. Jika dia benar-benar dapat membawanya ke sana, dia tidak akan keberatan membawanya bersamanya. Lupakan saja dia bahkan akan membawa serta Monster Lord bersamanya. Begitu mereka berada di wilayah asalnya, dia dapat meminjam otoritas dunia untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak akan seperti dunia ini, di mana dia harus selalu berjalan di atas es tipis. Salamai mengerutkan kening. Sepertinya kau sedang berpikir untuk berpihak pada Monster Lord, dan kau tidak ingin sepenuhnya berpihak pada kami. Zuan terdiam. Dia tahu bahwa pihak lain telah salah paham, tetapi ini juga tidak masalah, karena ini akan membantunya menjaga rahasianya. Salamai melanjutkan, benar sekali, gengsi yang telah dikumpulkan oleh Monster Lord selama ini masih ada. Wajar saja jika kalian ragu-ragu. Namun, ada sesuatu yang mungkin masih belum kalian ketahui. Begitu kalian mendengarnya, kalian mungkin tidak akan mempercayai Monster Lord lagi. Ada apa? Zuan sangat senang mendengarnya. Dia tidak menyangka akan mendapat informasi berharga yang tiba-tiba ini. Apakah kamu tahu bahwa penguasa monster baru-baru ini mengundang orang luar? Salamai menatapnya. Orang luar. Zuan bertanya-tanya apakah Donair tahu tentang itu, tetapi dia merasa bahwa Donair kemungkinan besar tidak tahu. Benar saja, Salamai tidak curiga dan melanjutkan, benar sekali. Dia datang dari dunia yang jauh, dan statusnya di dunia itu tampaknya tidak rendah. Zuan sedikit mengernyit. Karena kita sudah menemukan dunia baru, mengapa kita tidak memimpin pasukan kita untuk merebut dunia mereka saja? Krisis terbesar Monster World adalah dunia ini berada di ambang kehancuran. Itulah sebabnya mereka ingin bermigrasi ke dunia baru di luar sana, dan terus mengirim pasukan terkuat mereka untuk menyerang dunia lain. Penghalang Cultivation World kini telah terbentuk sepenuhnya, jadi invasi monster sudah tidak ada harapan lagi. Sekarang setelah ada berita tentang dunia baru, bukankah itu berarti ada jalan keluar? Menurutmu dia tidak mau? Salamai mencibir dan berkata, Raja Monster mencoba menangkap pihak lain dan mencari tahu lokasi dunia itu. Sayangnya, dia gagal. Utusan dunia itu sangat kuat. Acts by Pub Future. Zuan menggigil. Dunia monster sudah sangat kuat, dan Monster Lord adalah raja yang tak terbantahkan dari monster yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang yang menakutkan itu sebenarnya tidak dapat melakukan apapun terhadap utusan dari dunia lain. Hanya satu Monster Lord saja sudah membuatnya sedikit takut, dan sekarang ada musuh kuat lainnya. Tampaknya situasi ini akan lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia duga. Penguasa monster benar-benar tidak kompeten. Jika ayahku ada di sini, dia tidak akan seperti itu. Salamai senang membicarakan kemalangannya. Zuan memanfaatkan kesempatan itu untuk sedikit memuji sang dewa pembantai. Salamai sangat senang mendengarnya. Ekspresinya menjadi jauh lebih tenang. Sebenarnya, tidak apa-apa jika Monster Lord tidak bisa menang melawan utusan itu, tetapi yang lebih buruk adalah dia berencana untuk menjual seluruh dunia kita. Menjual? Bagaimana mungkin? Zuan tampak sangat terkejut. Namun dia juga agak bingung. Menjual dunia ini? Bagaimana mungkin Anda bisa menjual dunia monster seperti ini? Salamai berkata sambil mencibir, tentu saja itu akan dijual ke dunia itu. Dunia mereka memiliki metode rahasia di mana selama kontrak ditandatangani, mereka dapat mengikatkan diri pada binatang ajaib. Kemudian, sang master dapat menggunakan kekuatan binatang ajaib itu kapanpun mereka mau, yang dapat meningkatkan kekuatan mereka beberapa kali lipat begitu saja. Tuan, Zuan dengan tajam mengunci kata itu. Benar sekali. Salamai menggertakkan giginya dan berkata, Raja Monster sebenarnya ingin kita bergantung pada dunia itu dan menjadi budak abadi mereka. Itu benar-benar tidak masuk akal. Zuan benar-benar terkejut, tetapi dia tetap berbicara untuk membangun hubungan. Dunia monster kita selalu memperbudak dunia lain, bagaimana mungkin kita menjadi budak dunia lain? Saat melihat kemarahannya, Salamai mengangguk puas. Benar sekali.
Dia benar-benar ingin mengubah dunia kita menjadi ternak. Apalagi yang dibutuhkan oleh Monster Lord ini. Zuan tiba-tiba merasa sedikit aneh dan bertanya, bagaimana Nona pertama bisa mendapatkan akses ke informasi rahasia seperti itu? Acts by Pub Future. Biasanya, seseorang seperti Salamai akan dianggap sebagai sisa-sisa kejahatan dari rezim sebelumnya. Bahkan jika Monster Lord tidak membunuhnya, dia pasti akan tetap waspada terhadapnya, tidak membiarkannya mengakses informasi rahasia seperti itu. Salamai mencibir. Pada akhirnya, bukankah itu karena Monster Lord tidak mampu menyelamatkan semua orang dari skenario kiamat ini? Hampir semua rencananya gagal. Invasi ke dunia kultivasi manusia itu dianggap sebagai masalah besar, namun 3 pasukan besar yang dibanggakannya semuanya gagal. Kesabaran semua orang terhadapnya telah mencapai batasnya. Dia berhenti sejenak sebelum berkata, itulah sebabnya semua klan besar mengenang kebesaran masa pemerintahan ayahku di masa lalu. Tidak ada salahnya memberitahu Anda bahwa sekitar 60% klan telah berpihak pada kita. Selama waktunya tepat, kita dapat segera mengambil alih posisi Monster Lord. 60%. Mata Zuan menyipit. Dia harus mengakui bahwa Raja Monster ini benar-benar tidak baik-baik saja. Hanya ada pengkhianat dan pengkhianat di sekelilingnya. Dia tidak sepenuhnya mempercayai nomor itu. Salamai mungkin melebih-lebihkan untuk membujuk Donair agar mau bergabung dengannya. Namun, kebenarannya mungkin tidak terlalu berbeda. Monster Lord pasti memiliki banyak orang yang tidak setia di sekitarnya, atau Salamai tidak akan bisa mengetahui informasi rahasia tersebut. Ketika dia menyadari hal itu, dia tersenyum patuh dan berkata, Nona pertama benar-benar memiliki sikap yang luar biasa seperti ayahmu. Orang yang rendah hati ini tidak memiliki apa-apa selain kekaguman. Lalu apa keputusan Tuan Muda? Salamai menatap Zuan. Saya akan mengikuti Nona pertama dan setia kepada ayahmu yang terhormat. Zuan segera berkata, Salamai senang mendengarnya. Bagus. Kalau begitu, kamu harus segera mengatur perjalanan ke dunia kultivasi untukku. Aku akan menyelamatkan ayahku dan membawanya kembali. Dia sudah kehilangan kesabaran setelah mengirim orang berkali-kali, tetapi tidak mendapatkan hasil apapun. Zuan langsung merasa sedikit gelisah. Saya mungkin tidak dapat menyelesaikan ini dalam waktu dekat. Wajah Salamai menjadi gelap. Jadi, apakah kamu berbohong padaku? Nona pertama salah paham. Penghalang dunia kultivasi telah terbentuk, jadi hampir mustahil untuk masuk. Hanya metode kuno klan saya yang dapat melakukan perjalanan antara dua dunia. Saya telah menggunakan semua sumber daya saya dan membutuhkan beberapa bahan khusus untuk membuat ulang formasi transportasi. Namun, saya kekurangan bahan terkait saat ini. Bahan apa yang kamu butuhkan? Salamai mengerutkan kening. Semua material itu berada di bawah kendali Raja Monster. Aku khawatir. Zuan berpikir, aku tidak tahu material apa yang dibutuhkan. Namun, dia sudah punya tindakan pencegahan untuk itu. Semua sumber daya di dunia ini memiliki batas yang ditetapkan untuk alokasinya. Ada beberapa material berharga yang jelas berada di bawah kendali Raja Monster. Seperti yang diharapkan, Salamai tidak melanjutkan pertanyaannya. Sebaliknya, dia terdiam sejenak sebelum berkata, aku akan mencoba mencari cara untuk memasukkanmu ke dalam perbendaharaannya dan mencobanya, tunggu kabar dariku. Terima kasih, Nona pertama, jawab Zuan dengan gembira. Ia tidak pernah menyangka akan mendapatkan sekutu seperti itu secara tiba-tiba.